Pria itu menemukan gadis yang pingsan di tanah, mungkin memiliki penyakit jantung. Jadi dia segera meletakkan tubuh gadis itu datar. Namun orang-orang yang melihat malah memiliki pikiran buruk, menganggap dia sengaja meraba paha gadis itu. Pada saat itu dia melihat, dapat memastikan bahwa gadis itu menderita penyakit jantung. Untuk menyelamatkan gadis itu, dia membuka baju gadis itu. Orang-orang di sekitar menjadi heboh. Orang-orang mengambil foto. Orang-orang menelepon polisi. Hanya dia yang diam-diam melakukan resusitasi jantung paru. Karena tidak ada stetoskop, dia hanya bisa menempelkan telinganya, menempel di dada gadis tersebut. Dan saat itu, dilihat oleh sepupu gadis itu. Tanpa ragu, dia mendorongnya ke tanah. Dia juga berbicara dengan gadis yang terbangun. Pria itu sedang berencana jahat. Dia segera menjelaskan bahwa dia sedang menyelamatkan gadis itu. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang di sekitar. Semua orang bisa menjadi saksi. Namun, mereka yang baru saja bersikap baik hati. Orang-orang yang menyaksikan berbohong bahwa mereka tidak melihat. Sekarang dia juga tidak bisa membela diri. Kakak sepupu melihat situasi dan langsung berpikir menariknya ke departemen terkait. Tanpa pilihan, dia harus berdiri dan menjelaskan lagi. Aku pergi ke sana untuk apa? Gadis itu benar-benar pingsan tadi. Jika tidak segera ditangani, dia akan sangat berbahaya. Aku seorang dokter. Apakah aku meminta kamu untuk menyelamatkannya, Bapak tua? Kamu siapa sih? Gadis kecil yang bersih dan jujur. Apakah kamu asal-asalan meraba-raba? Menurutku kamu memang berperilaku cabul tanpa menghormati orang tua. Mencari keuntungan dariku. Aduh, kamu berbicara banyak dengannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Antar dia ke kantor polisi. Biarkan dia di penjara. Menghadapi orang yang tidak tahu malu seperti ini, harusnya mengungkapkannya di internet. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya untuk merekam pria itu. Mengatakan akan membagikannya di internet kepada semua orang. Semua orang pergi mengungkap identitasnya. Tidak lama setelah itu, dia menjadi sombong lagi. Awalnya tidak baik-baik saja. Jantungnya kembali bermasalah. Ketika orang-orang melihat situasi ini, mereka masih berpikir, memang benar bahwa mereka salah menyalahkan pria itu. Namun, sepupu perempuan menjelaskan bahwa adik perempuan itu marah karena dia tidak salah. Jangan bilang aku tidak sakit. Meskipun aku sakit, tidak perlu pria cabul itu datang menyelamatkan. Memang, ayo, biar aku yang mengantarmu pulang dulu. Meskipun begitu, pria itu masih tetap menyarankan mereka untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Pada saat itu, orang di sebelahnya, semua orang memintanya untuk tidak ikut campur. Mengatakan bahwa pria itu terlihat seperti tabib desa. Jangan mencoba hal yang sulit jika tidak memiliki keahlian yang cukup. Dia juga tidak ingin sia-sia bicara. Tiba-tiba, beberapa mobil mewah datang, berhenti di depan orang-orang. Setelah bertemu dengannya, CEO perempuan yang berkekayaan miliaran segera membungkuk. Ternyata dia adalah ahli pengobatan nasional, akademisi Chen. Setelah mengetahui identitasnya sekarang, orang-orang yang baru saja berteriak-teriak, ekspresi di wajah mereka seperti sedang makan kecoa mati yang sangat jelek. CEO datang kali ini karena ayahnya sudah sakit parah. Bahkan direktur rumah sakit pun tidak bisa melakukan apa-apa. Satu-satunya harapan, mentornya, akademisi Chen, ahli pengobatan nasional yang terkenal. Kasus yang sulit dan rumit datang kepadanya. Dia juga sangat terampil. Hanya dengan satu operasi, masalah bisa dengan mudah teratasi. Pada saat itu, gadis yang baru saja pingsan juga tiba di rumah sakit. Dan ternyata dia adalah putri dari direktur rumah sakit. Ketika dia melihat kondisi putrinya yang tidak baik, dia segera mengatur agar dia diperiksa. Namun hasil pemeriksaan ini tidak menggembirakan. Gadis itu menderita penyakit jantung yang langka. Tingkat kompleksitas operasi sudah melebihi kemampuan rumah sakit. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya hanya Profesor Chen. Maka direktur rumah sakit tanpa ragu mencari gurunya, akademisi Chen. Setelah melihat hasil pemeriksaan, mengatakan bahwa situasinya cukup rumit, tapi dia yakin bisa berhasil. Dia harus pergi melihat pasien terlebih dahulu, melakukan pemeriksaan yang lebih rinci. Tepat saat itu, direktur rumah sakit mendapat telepon. Ada tugas darurat yang harus dia tinggalkan terlebih dahulu. Jadi hanya Profesor Chen yang bisa pergi sendiri untuk melihatnya. Pergi sendiri untuk memeriksanya. Sementara itu, gadis itu belum menyadari kepedihan masalah ini. Sedang berbaring di tempat tidur dan menderita. Postingan yang memanfaatkannya, bahkan membiarkan pengguna internet mengungkap identitas pria itu. Ruang perawatan nomor 9. Itu saja. Kamu semua, kamu bajingan tua, kamu bahkan mengikuti sampai ke sini. Suan, kamu bajingan busuk. Sebelumnya,
Sekarang kamu mengikuti aku ke sini lagi. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Salah paham. Siapa di antara kalian yang bernama Zhao Yasuan? Aku datang untuk memeriksanya. Kamu bahkan tahu namaku. Kamu benar-benar mempersiapkan semuanya. Bukan, aku benar-benar datang untuk memeriksakanmu. Ah, jijik. Kamu tahu apa itu perawatan medis? Mengapa kamu tidak percaya? Oh ya, benar. Lihatlah dengan baik surat diagnosis ini. Kamu mengelabui kami dengan hal seperti ini. Kamu benar-benar menganggap kami bodoh. Kamu apa-apaan? Hal lama. Kamu masih berani tidak punya hati nurani padaku. Saya akan segera memerintahkan orang untuk menangkapmu. Keamanan di mana? Bagaimana kamu bisa memukul orang? Sungguh tidak masuk akal. Baiklah, saya tidak akan melihat lagi. Hei, kau ingin kabur? Ya, tidak semudah itu. Aku harus memanggil seseorang hari ini untuk menangkapmu. Pada usiaku, aku bisa menjadi kakekmu. Aku datang ke sini. Aku benar-benar datang untuk memeriksakanmu. Didiagnosis, kamu memiliki penyakit jantung yang serius. Jika tidak segera diobati, kamu akan mati. Ah, aku menolak. Hal lama. Masih mengutukku di sini. Aku telah membongkarmu. Masih berani mengutukku 3 kali. Mengapa pikiranmu begitu jahat? Bagaimana aku menjadi jahat? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menelepon Zhao Jiangwo. Aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan tahu nama dekan kami. Semuanya tahu. Aku beritahu kamu. Bahkan jika Raja Langit datang hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Kalian berdua datang tepat waktu. Hahaha. Barang tua ini di halte bus sebelumnya. Sekarang mengikuti aku ke sini. Segera tangkap dia. Saya tidak punya. Omong kosong. Hal lama. Mencari masalah? Ya. Jangan khawatir, Miss Zhao. Kita berdua pasti mengajarinya dengan baik. Kawan keamanan. Dia mencemarkan nama baikku. Mencemarkan nama kamu. Kamu punya muka apa? Layak atas fitnah saya. Memang begitu. Miss Zhao akan membuktikan kebersihannya sendiri. Mencemarkan nama kamu. Bawa pergi. Tunggu sebentar. Gunakan ini. Ingin pergi? Bisa-bisa, ingin pergi? Haha. Tidak semudah itu. Minta maaf kepada Suan-Suan. Minta maaf. Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa harus minta maaf? Aku tidak minta maaf. Tidak minta maaf. Kamu tidak bisa mengatur itu. Dia menekanku. Ayo, pelan-pelan. Hal lama. Aku memberimu kesempatan terakhir. Mau minta maaf atau tidak? Kamu melakukan apa yang kamu inginkan. Tentu saja, memberimu pelajaran. Ayo, tunggu sebentar. Kakak sepupu. Saya akan mengambil video dengan ponsel saya. Aku akan mengunggahnya ke internet. Pasti pengguna internet akan suka melihatnya. Kamu sungguh tidak masuk akal. 5 kali. Anda berdua akan menyesalinya. Mengajarimu, bajingan tua. Apa yang perlu disesali? Sungguh tidak masuk akal. Biarkan saja, bawa keluar saja. Agar tidak mengganggu suasana hati kita yang baik. Kamu, Anda, aduh, menyesal. Hei, lepaskan tangannya. Kamu dengarkan aku. Nama saya Chen Dadi. Kepala sekolah kalian, Zhao Jiangwo. Dia adalah muridku. Hal lama. Jangan bual-bual. Kepala sekolah kita adalah orang penting seperti itu. Akan ada orang sepertimu. Petani menjadi guru. Orang tua. Orang seperti kamu, aku sudah sering melihatnya. Kalau tidak, aku akan menghajarmu. Tidak mendengarkan. Pergi. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Hei, kakak sepupu. Kamu benar-benar hebat. Lihat, dia terjatuh. Banyak orang menyukai video tersebut. Semua komentar menghujat dia. Bilang bahwa kita memberikan pelajaran yang baik. Ya, memang begitu. Menghadapi preman seperti ini, harus menggunakan cara seperti ini. Suan-Suan, kamu kenapa? Jantungku sakit. Aku tidak bisa lagi. Tahanlah sedikit lagi. Aku akan segera menelepon ayahmu. Tanyakan apakah Profesor Chen sudah selesai sibuk atau belum. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Direktur Zhou. Hal lama ini mengganggu Miss Zhao. Kami berdua berencana memberinya pelajaran sedikit. Kentut. Ini Profesor Chen. Tolong selamatkan saya. Cepat, lepaskan dia. Hei, Profesor Chen. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Sungguh tidak masuk akal. Tidak mungkin. Biarkan saya membantu Anda membersihkan. Aku akan menjagamu nanti. Bawa dia ke Profesor Chen. Selesai. Bagaimana keadaanmu, Suan-Suan?
Tolong selamatkan Suan Suan. Bagaimana keadaanmu, Suan Suan? Saya merasa sangat tidak enak badan. Cepat bawa pergi. Bawa dia ke Profesor Chen. Ambil dengan cepat. Dr. Zhou, apakah Profesor Chen ada di kantor Anda? Baik, saya akan datang sekarang. Segera bertemu dengan Profesor Chen. Anak perempuan Direktur Zhao tiba-tiba sakit parah. Mereka sedang dalam perjalanan. HMPH. Saya tidak bisa lagi, tolong selamatkan saya. Segera akan bertemu dengan Profesor Chen. Dia bisa menyelamatkanmu. Dengan dia di sini, kamu pasti tidak akan apa-apa. Tenang saja. Guru, tolonglah, tolonglah. Guru, tolonglah, tolonglah. Selamatkanlah anak perempuan saya. Ini Profesor Chen. Tolong selamatkan Suan Suan. Suan Suan hampir tidak bisa bertahan. Hei, Profesor Chen, tolonglah, tolong selamatkan saya. Apa yang harus saya simpan? Saya bodoh dari pedesaan. Apa jenis pengobatan ini? Saya tidak mengerti. Kamu ya, Lily, kamu pernah bertemu, Paman? Kakek bejat. Ayah, cepat tangkap dia. Dia harus masuk penjara. Direktur Zhao, ini adalah kesalahpahaman. Barusan, kesalahpahaman apa? Kami semua merekamnya dengan ponsel. Bukti yang kuat. Dia adalah seorang penjahat berulang. Tutup mulutmu, ayah. Guru, berhenti. Jangan panggil aku guru. Saya tidak bisa menanggungnya. Ini semua apa sih? Guru, dia adalah Profesor Chen. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas seorang penjahat. Ah, tutup mulutmu. Segera minta maaf kepada Profesor Chen. Saya. Guru, saya yang mengajar anak perempuan dengan buruk. Dewasa tidak mengingat kesalahan anak kecil. Jangan berurusan dengan anak kecil. Ayah, kamu bodoh. Kamu salah. Dia adalah sampah masyarakat seperti ini. Bagaimana mungkin dia adalah Profesor Chen? Kamu juga tutup mulutmu. Kamu tahu atau tidak? Sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Apa? Ayah, aku mohon padamu. Tolong bantu saya. Saya tidak ingin tiga. Guru, tolong lihat. Baiklah, baiklah, baiklah. Mengapa kamu melihat-lihat? Dia benar sekali. Saya hanyalah sampah masyarakat. Saya tidak menyelamatkan. Guru, kalau tidak mau menyelamatkan, ya jangan. Siapa peduli jika kamu menyelamatkan? Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat hebat, bukan? Kepala Zhou, kamu adalah bagian dari departemen jantung kita. Pegang tangannya. Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan Suan Suan. Benar kan? Kemampuan saya yang sedikit ini. Di depan akademisi Chen. Itu hanya anak kecil. Keadaan Suan Suan sekarang sangat rumit. Hanya Profesor Chen yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada orang lain yang bisa. Guru, Suan Suan melakukan hal yang salah. Anda melihat dari segi kehormatan siswa. Kamu seharusnya tahu. Jika saya melihat dan tidak menyelamatkan, di halte bus sebelumnya, saya tidak akan menyelamatkannya lagi. Saya harap kamu bisa mengerti. Saya masih mengatakan hal yang sama. Manusia bisa tidak berbuat baik, tetapi jangan pernah berbuat jahat. Jadi begitu. Profesor Chen, tolong selamatkan saya. Baiklah, jangan menangis lagi. Siapkan dan atur operasinya. Tidak bisa. Dia hanya seorang orang yang memiliki karakter buruk. Hal seperti ini pada seorang gadis. Dia bisa melakukan semuanya. Bagaimana jika dia melakukan sesuatu yang jahat kepada Suan Suan saat sedang menyembuhkan penyakit? Bagaimana jika dia melakukan tindakan yang tidak baik? Saya tidak setuju dia menyembuhkan Suan Suan. Kakak sepupu, jangan bicara lagi. Mengapa tidak mengatakannya? Sayang sekali, Anda adalah ahli pengobatan nasional. Bahkan hal yang menjijikan seperti ini pada seorang gadis. Hal-hal yang menjijikan. Kamu bisa melakukan semuanya. Apakah kamu masih punya malu? Kamu diam. Paman, buruk akhlaknya. Dia akan membahayakan Suan Suan. Kakak sepupu, jangan bicara lagi. Gadis, pikirkan baik-baik sebelum berkata kasar. Apakah kamu melihat sendiri? Apakah saya melakukan pelecehan terhadapnya? Sekarang sudah terbukti dengan baik. Dia memiliki penyakit jantung. Saat itu saya benar-benar sedang menyelamatkannya. Suan Suan bilang kamu sudah melakukan apa yang kamu lakukan. Apakah dia akan menggunakan kepolosannya untuk mencemarkan reputasimu? Suan Suan, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan orang ini membahayakanmu. Kamu jangan bicara lagi. Suan Suan, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan orang ini berhasil. Hei, segera lakukan operasi. Cepat, atur operasinya. Pergi dari sini.
Apalagi yang ingin kamu lakukan pada Suan-Suan? Benarkah? Ah. Suan-Suan. Suan-Suan, bagaimana keadaanmu? Suan-Suan. Keadaan memburuk. Harus segera mengatur operasi. Ah, Paman. Jangan minta tolong padanya lagi. Tutup mulutmu. Apakah kamu hanya puas jika membunuh Suan-Suan? Bukan begitu, Paman. Aku benar-benar tidak. Aku beritahu kamu. Mulai sekarang kamu dipecat. Cepat pergi dari sini. Suan-Suan. Aku salah. Aku salah. Aku memohon padamu. Tolonglah. Tolong selamatkan aku. Siapkan dirimu. Segera lakukan operasi. Beritahu ruang operasi. Segera operasi. Hal lama. Semua ini karena kamu membuatku dipecat. Tunggu saja. Aku tidak hanya akan membuatmu terkenal di internet, terkenal dengan reputasi buruk di dunia nyata, juga akan membuatmu menjadi tikus jalanan. Operasi Pali sangat sukses. Selanjutnya, hanya perlu istirahat. Terima kasih. Hei, dokter. Oh ya, di mana akademisi Chen? Setelah operasi, saya belum pernah bertemu dengannya. Saya sudah menyiapkan hadiah ucapan terima kasih. Kita harus sangat berterima kasih padanya karena menyelamatkan ayah saya. Ayahmu baru saja kembali dari operasi. Dia pergi ke ruangan lain. Tapi kita bisa mengabaikan hadiah ucapan terima kasih. Profesor Chen hidup dengan sederhana dan tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan. Dia juga tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Terima kasih. Nona, hal tentang hadiah ucapan terima kasih. Memang benar ini adalah kesalahan saya. Saya tidak mempertimbangkan dengan baik. Jika Profesor Chen peduli dengan hal-hal ini, dia tidak akan tinggal sendirian di pedesaan setelah pensiun. Dia tinggal sendirian di pedesaan. Tapi kita harus membalas budi ini. Kita tidak bisa tidak membalasnya. Nona, saya ingat putra Profesor Chen, Chen Ziyuan. Sepertinya dia bekerja di cabang perusahaan kita. Dia bekerja di bagian cabang. Bagaimana jika saya mengatur sedikit, memberikan promosi kepadanya? Baiklah, kamu pergi mengatur itu. Biarkan dia menjadi eksekutif di bagian cabang. Tolong beritahu lagi. Manajer umum cabang, Lin Tianhao. Adakan acara promosi untuknya lagi. Pesta promosi. Setelah saya selesai dengan pekerjaan saya akan pergi sendiri. Baiklah, saya akan mengatur itu. Aduh. Guru, bagaimana kabar putri saya? Jangan khawatir, tidak ada masalah besar. Tidak apa-apa. Kepala sekolah Zhou. Cepat, antar saya ke tempat istirahat. Silakan ke sini, Direktur Chen. Guru, terima kasih atas kerja kerasnya. Halo, wartawan. Itu omong kosong belaka. Semua itu adalah desas-desus di internet. Guru saya jujur. Kamu tidak boleh melaporkan sembarangan. Para wartawan ini hanya akan membuat kekacauan. Apa yang kamu katakan itu serius? Anaknya adalah eksekutif dari grup Tianhao. Akan mengadakan pesta kenaikan jabatan. Baik, saya akan membawa wartawan ke sana sekarang. Saya ingin mengekspos dia di depan umum. Terima kasih, Profesor Chen. Anda memiliki posisi seperti ini. Masih melakukan ini sendiri. Ini semua makanan kesukaan anak saya. Daging asap, mengping, lobak kering. Saya membuatnya sendiri. Oh ya, ambil 2 ini. Cobalah bersama Jiang Wo. Wah, terima kasih Profesor Chen. Saya tahu Jiang Wo sibuk. Beritahu dia nanti. Saya berangkat sekarang. Ayo, aku mengirimkanmu. Baik. Apakah anak saya baik-baik saja sekarang? Saya akan meneleponnya terlebih dahulu. Anak ini. Halo, anak. Ruzi. Anak, apakah kamu di rumah? Kamu sedang apa? Bukankah aku sudah bilang kamu baik-baik saja? Tidakkah kamu dilarang meneleponku? Ayah tahu kamu sibuk biasanya. Setengah tahun. Kamu tidak punya waktu untuk pulang sebentar. Jadi aku merindukanmu. Datanglah untuk melihatku. Sambil membawa sesuatu untukmu. Ini bukan desa, tapi kota. Saya tidak kekurangan apapun. Kamu cepat pulang saja. Aku baru saja naik jabatan hari ini. Saya akan berada di Hotel Tianhao nanti. Mengadakan pesta kenaikan jabatan. Banyak atasan. Aku tidak bisa melayani semuanya. Aku tidak punya waktu untuk mengurusimu. Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu lagi.
Baiklah, aku tutup dulu. Hotel Tian Hao. Pesta kenaikan jabatan. Anak ini naik jabatan. Hehe, aku adalah anak Chen Dadi. Berhasil. Tidak bisa. Ini adalah peristiwa besar. Aku harus pergi melihat. Anak, bagus sekali. Hotel Tian Hao. Anak ini ada di mana? Kamu baik-baik saja kan? Kakek busuk, siapa yang membiarkanmu menyentuhku?